wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha ayyama kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Mushola Abdan Sapuro Perumahan Citra Indah yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah secara kontinu mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan oleh Allah kita semuanya diselamatkan dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Semoga mereka semuanya selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam curahan limpahan rahmat kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah. Alam kuburnya semoga oleh Allah diterangkan, dilapangkan, dijadikan taman dari taman-taman sorga. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
qad tajaddada. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. aqrabu ya Al masani bahajarul yumni garrad wastadihu bijamalin faqabil husni tafarrad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Busara bisadin mustamiri laisa yang fan aiso dina aqtaan jamal fakhrul mu'abban. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ali Rabbi Kullu hamdin jalla ayya surahul ad idhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban yurabali kullama qasad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa dina naja sabil
bijahi fi jiwari khaira maqad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban salatullah itabasa asrafa Rasul Muhammad wa salamun mustamirun qolahinin ya tajadad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, dengan petunjuk dari Allah, pada kesempatan talim kita malam ini kita akan membahas sebuah ayat Al-Quran yang bertalian atau berkaitan berhubungan dengan bulan Rajab. Di antaranya adalah surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 133 yang berbunyi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Mari ayat ini kita baca berikut tafsirnya. Wasari'u maksudnya adalah badiru wa aqbilu. Kalau secara lugo, secara harfiah, secara bahasa, sari'u itu artinya bersegeralah kalian. Diambil dari fi'il madhi lafaz sara'a. Sari'u bersegeralah kalian. Namun di sini tafsirnya badiru, bergegaslah kalian. Kalau istilah Sunda mah kudu gagancangan aranjeun, kudu buru-buru aranjeun. Wa aqbilu, dan hendaklah kalian menghadap atau menuju ila magfiratin, menuju ampunan Tuhan, menuju ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau menurut bacaan ulama ahli Madinah, di sini dijelaskan qara'a ahlul Madinah wasam sari'u bila wawin. Kalau ulama qiraah ahli Madinah, para ulama ahli qura di Madinah dan di kota Sam, mereka membacanya bila wawin tanpa menggunakan huruf waw. Jadi mereka membacanya sari'u. Tapi kalau yang ada di dalam Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 133 itu pakai waw, wasari'u. Artinya apa?
Artinya kalau umpama ada orang membacanya sariqu tanpa wawu, itu jangan disalahkan. Karena itu dilakukan oleh para ulama ahli qira di Madinah dan di Syam. Tapi pada umumnya kebanyakan umat Islam membacanya dengan menggunakan wawu. Wasariqu berarti wawunya wawu athof. Wawu kata sambung. Wasariqu dan bersegeralah kalian. Kemudian wa qara'al akharun bil wawi, dan para ulama yang lainnya selain ulama Madinah dan ulama Syam bil wawi, mereka membacanya dengan menggunakan huruf wawu. Jadi wasari'u dan bersegeralah kalian ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu, yaitu dari Allah. Maksudnya Badiru bergegaslah kalian, wasabiku dan berlomba-lombalah kalian. Jadi kita bukan hanya diperintahkan untuk bersegera, akan tetapi juga kita diperintahkan untuk bergegas, berburu-buru, cepat-cepat gitu. Dan bahkan diperintahkan untuk sabiku, berlomba-lomba, jangan ketinggalan sama orang lain, berlomba-lomba. Ilal a'mali, menuju berbagai macam amal, menuju berbagai macam pekerjaan perbuatan allati yang tujibul magfirah, yang dapat menyampaikan kamu bisa meraih ampunan Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini agar bersegera, agar bergegas, agar berlomba-lomba melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, yang apabila perbuatan-perbuatan tersebut kita lakukan dapat menyampaikan kita untuk bisa mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di dalam ajaran Islam perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan, amal-amal yang apabila amal-amal tersebut kita kerjakan dapat menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yaitu sholat 5 waktu itu bisa mencuci dosa-dosa kita. Itu anna shalawatil khamsi, bahwasanya sholat yang 5 waktu itu dapat taghsilud dzunubah, dapat membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada beberapa ulama yang memberikan pendapat tentang ila magfiratin. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, ilal Islam, maksudnya menuju agama Islam, menuju ajaran Islam. Itu yang pertama. Jadi ila magfiratin ay ilal Islam. Ila magfiratin menuju ampunan min rabbikum dari Tuhanmu, ay maksudnya ilal Islam menuju agama Islam. Jadi melaksanakan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Abbas ini adalah putra dari Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah. Beliau punya anak Abdullah, namanya Abdullah bin Abbas, tapi sering disebut Ibnu Abbas, artinya anak laki-lakinya Sayyidina Abbas. Nah, menurut Ibnu Abbas, jadi yang dimaksud perkara yang dapat bisa menyampaikan kita untuk bisa meraih ampunan Allah, ampunan dosa dari Allah adalah ilal Islam, adalah mengerjakan ajaran Islam, mengerjakan syariat Islam. Seluruh ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Allah, apabila kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu dapat membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian waruwiyah, dan telah diriwayatkan anhu dari Ibnu Abbas juga, ila taubah, maksudnya menuju taubat. Jadi ila magfirati min rabbikum ay ila taubah, menuju ampunan Tuhanmu, maksudnya bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kitab
kaul ada sebuah hadis yang menjelaskan at-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Orang yang bertaubat dari dosanya itu bagikan orang yang tidak berdosa. Umpama kalau ada orang non-muslim masuk Islam, maka di saat begitu dia masuk Islam saat itu, maka dosa-dosa yang pernah dilakukannya sebelum Islam itu terhapus semuanya. Ketika di saat itu dia sudah masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya sebelum ia masuk Islam apabila ia sudah masuk Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang masuk Islam atau tidak masuk Islam itu sangat erat kaitannya dengan hidayah dari Allah. Kalau tidak ada hidayah dari Allah, siapapun manusia di alam dunia ini tidak ada yang mampu untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Bahkan ento sekalipun Abu Thalib di saat sedang dalam keadaan sakaratul maut, pada waktu itu Rasulullah hadir dan mentalkinkan Abu Thalib dengan kalimat tauhid. Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, kul, ucapkanlah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Tapi secara mata kasat kedua bibirnya sedikit pun tidak bergerak untuk mengucapkan kalimat itu. Sampai akhirnya turun ayat Al-Quran yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, tidak akan dapat memberikan hidayah, petunjuk sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu milik Allah, bukan milik manusia. Maka bersyukur ketika seorang mendapatkan hidayah dari Allah masuk agama Islam. Itu artinya Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa qala Ikrimatun wa Ali bin Abi Thalib, dan telah berkata sahabat Nabi yang bernama Ikrimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ila adail faraid. Jadi kata Ikrimah dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud ila magfirati mirabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu. Kata mereka berdua maksudnya adalah ila adail faraid, menunaikan keparduan-keparduan, perkara-perkara, hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah ditunaikan, dikerjakan, dilakukan, diperbuat, dilaksanakan. Seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, apabila mampu beribadah haji, apabila mampu berkurban, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Apabila perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Allah di dalam agama Islam ditunaikan, dilaksanakan, dikerjakan, itu dapat menyebabkan kita bisa memperoleh ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abul Aliyah ilal hijrah. Sementara Abu Al-Aliyah beliau berpendapat ila magfirati mirabbikum, maksudnya ilal hijrah, bersegeralah kalian untuk berhijrah. Pengertian hijrah menurut ajaran Islam adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan munkar, meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, menuju perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian hijrah menurut agama Islam. Jadi kita diperintahkan dalam ayat ini menurut Abu Al-Aliyah agar kita senantiasa berhijrah, pindah dari tidak baik menjadi baik, dari malas menjadi rajin, dari tidak pernah puasa menjadi puasa, dari tidak pernah sholat menjadi sholat, dari tidak pernah duduk di pengajian menjadi rajin duduk di pengajian. Itu namanya hijrah, pindah dari tidak baik menjadi baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya waqala ad-dhahak ilal jihad. Sementara
Sahabat Nabi yang bernama Abdullah, beliau mengatakan ilal jihad, maksudnya menuju jihad, menuju berjuang di jalan Allah. Jadi bersegeralah kalian, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu. Maksudnya kata beliau adalah menuju jihad, menuju perjuangan di jalan Allah, berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Itu dapat menyebabkan kita bisa meraih ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala muqatil ilal a'mali shalihah, sementara al-muqatil mengatakan ila magfirati min rabbikum, maksudnya adalah ilal a'mali shalihah, menuju mengerjakan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Berarti dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera, untuk buru-buru, bergegas, untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan berbagai macam amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Yang dimaksud amal-amal soleh, amal-amal kebaikan menurut agama Islam adalah amal perbuatan yang sesuai dengan ridho Allah, yang apabila amal perbuatan tersebut kita kerjakan, Allah ridho kepada kita. Nah, kita diperintahkan untuk mengerjakan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal-amal soleh, amal-amal yang yang dikerjakan Allah ridho, Allah suka kepada kita, dan Allah akan menghargai kita dengan memberikan pahala yang besar di dalam sorga nanti. Dan amal-amal soleh ini bisa menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillah, fear Allah, haitsuma kunta, wherever you are. Itu kan syarat ya. Ittaqillaha haitsuma kunta, fear Allah Subhanahu wa taala, atau fear to God, or to Allah Subhanahu wa taala wherever you are. Itu kan nyawa salah juga benar eta. Orang kita ini sekarang berarti itu mah. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, wherever you are, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'al hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk, perbuatan dosa yang pernah kamu lakukan di masa-masa yang lalu dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang Allah ridhoi. Tambuha, perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan hari ini dan seterusnya sampai datang ajal, itu akan dapat menghapus perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan. Wa khaliqin nas, dan bergaulah kamu dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kata muqatil ilal a'mali shalihah. Kemudian waruwiya, dan diriwayatkan an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Sebagaimana kita tahu, Anas bin Malik ini termasuk salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasul. Kenapa saya katakan beliau sangat dekat dengan Rasulullah? Karena selama 10 tahun beliau menjadi khadimur Rasul, menjadi khadimun Nabi, menjadi pembantu pelayan Nabi di rumahnya. Selama 10 tahun melayani segala keperluan, segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas bin Malik ini tahu persis keadaan sehari-hari Rasulullah seperti apa, bagaimana akhlaknya, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana terhadap keluarga-keluarganya, terhadap istri-istrinya, bagaimana tidurnya, bagaimana tahajudnya, bagaimana ibadahnya. Anas bin Malik tahu persis keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena selama 10 tahun beliau berkhidmat kepada Rasulullah, membaktikan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia meriwayatkan annaha,
yang dimaksud ila magfirati min rabbikum dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 133 menurut Anas bin Malik adalah ila takbiratil ula, maksudnya menuju takbir pertama di dalam salat berjamaah. Jadi ada beberapa pendapat dari para ulama, dari para sahabat tentang ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu. Nah, menurut Anas bin Malik maksudnya bersegeralah kalian, bergegaslah kalian, buru-burulah kalian, jangan sampai terlambat, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan takbir pertama di belakang imam dalam sholat berjamaah. Nah, itu yang dimaksud oleh Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik memberikan tafsir seperti itu. Itu semuanya tafsirnya nggak ada yang salah, benar semuanya. Kalau diaplikasikan, direalisasikan itu bagus semuanya, nggak ada yang jelek. Nah, ya minimal paling tidak satu yang kita realisasikan, yaitu berlomba-lomba untuk mendapatkan takbiratul ula bersama imam dalam sholat berjamaah. Nah, sudahlah jihad kita enggak, masih takut mati. Ya minimal ya berlomba-lomba mendapatkan ampunan Allah dengan cara sholat berjamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam sholat itu kan ada takbiratul ula, artinya takbir pertama. Yang dimaksud takbir pertama adalah takbiratul ihram. Nah, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba mendapatkan takbir pertama imam dalam sholat berjamaah. Jangan sampai ketinggalan. Artinya begitu imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita pun langsung takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, kalau kita sholat selalu begini, berarti kita selalu mendapatkan takbiratul ula. Nah, berarti kita masuk ayat Quran wasari'u ila magfirati min rabbikum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan bersegeralah kalian menuju surga. Ayat maksudnya ila jannatin, menuju surganya Allah. Arduha, yang luasnya surga Allah itu as-samawati wa ardo, seluas 7 lapis langit dan bumi. Ayat arduha ka'adis samawati wal ardo. Jadi luasnya surga Allah itu yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa adalah seluas 7 lapis langit dan bumi. Kama qala Allah Ta'ala fi suratil Hadid, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid, wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardi. Ayat sab'atiha wa innama khassal ardu ala mubalaghatil anatu la kullu syai'in fil aglab, dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka pada kesempatan malam ini yang akan saya bahas adalah pendapatnya Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik mengatakan yang dimaksud wasari'u ila magfirati min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu. Maksudnya kata Anas bin Malik ila takbiratil ula, bersegeralah kalian untuk mendapatkan takbiratul ula. Baik, akan kita bahas tentang keuntungan atau fadilah atau keutamaan takbiratul ula. Ruwiyah telah diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-takbiratul ula, bermula takbiratul ula, takbir pertama di dalam sholat yang disebut takbiratul ihram atau takbir taharrum, yudriku, yang mendapatkan hak terhadap takbiratul ula tersebut sopo al mukminu, seorang mukmin, ma'al imami, bersama imamnya. Jadi takbiratul ula, takbir pertama yang didapatkan oleh seorang mukmin bersama imamnya di dalam sholat berjamaah, gitu maksudnya. Maksudnya apabila seseorang setiap kali sholat selalu mendapatkan takbir ula bersama imamnya.
selalu mendapatkan takbiratul ihram di belakang imamnya, maka orang tersebut akan mendapatkan beberapa keuntungan dari Allah. Yang pertama, khairun, itu jauh lebih baik nilainya, pahalanya, lahu baginya, min alfi hajjatin wa umrotin, daripada pahala 1000 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah umroh. Jadi bahasa kasarnya begini. Nih, mohon maaf nih sebelumnya. Bahasa kasar begini. Si A tiap tahun ibadah haji ke Mekah. Bahkan tiap bulan ibadah umroh. Tapi nggak pernah berjamaah. Sedangkan si B nggak pernah ibadah haji karena belum mampu. Nggak pernah ibadah umroh karena belum mampu. Tapi selalu berjamaah. Ini masih bagus si B daripada si A. Jadi kalau ada haji tiap tahun ke Mekah tapi nggak pernah berjamaah, itu namanya bukan haji mabrur, haji mabur, kabur, haji mabur itu. Nah, jadi kalau kita berusaha untuk selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imam di dalam sholat berjamaah, itu sebenarnya pahalanya jauh lebih baik daripada 1000 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah umroh. Berarti orang yang suka berjamaah sebenarnya kaya. Coba, siapa manusia terkaya di Indonesia yang pernah melaksanakan ibadah haji 1000 kali? Ada enggak? Saya pengen tahu orangnya mana. Siapa manusia terkaya di Indonesia yang pernah melaksanakan ibadah umroh 1000 kali? Siapa orangnya? Ternyata orangnya adalah orang yang selalu sholat berjamaah, yang selalu memposisikan dirinya menjadi makmum muafiq, makmum yang tidak tertinggal dari imamnya. Beliau selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Itulah orang yang terkaya sebenarnya. Nah, nanti akan dibuktikan bahwa dia ini orang kaya nanti di surga, kelihatan kayanya, bukan sekarang. Sekarang kita kere. Ukurannya bukan dunia sementara, ukurannya nanti di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen jadi orang kaya, jangan tinggalkan sholat berjamaah, itu kuncinya. Lah kita pengen kaya malah banting tulang, peras keringat, nyari kerjaan kesana kemari belum dapat, bingung mau usaha apa nih, akhirnya bikin peternakan tuyul. Ku hayang-hayang kaya. Nabi kamu dia, nabi kata dukun. Gimana caranya supaya gua banyak uang? Pergi pagi masih gelap, anak masih tidur, udah berangkat kerja. Pulang anak sudah tidur, nggak pernah ngobrol sama anak, nggak pernah bertemu sama anak, nggak pernah bercanda sama anak. Karena berangkat gelap, pulang juga gelap. Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur, istri sudah tidur. Ngejar dunia terus sampai meninggalkan kewajiban sholat. Itu sebenarnya orang diperbudak oleh dunia itu sebenarnya. Cuma dia nggak sadar aja. Dia tertipu oleh dunia. Orang yang beruntung itu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama. Khairul lahu min alfi hajjati wa umrah. Takbiratul ula yang didapatkan oleh seorang mukmin bersama imamnya dalam sholat berjamaah itu nilainya jauh lebih baik daripada pahala 1000 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah umroh. Coba ibadah haji 1 kali itu minimal kita punya uang 40 juta. Coba kita hitung secara matematika, 40 juta kali 1000 kali berapa uangnya? Nilainya 40 juta kali 1000 40 miliar. Punya uangnya 40 miliar? Nggak punya pasti. Coba. Tapi ternyata kita lihat ini orang miskin, tapi bisa ya ibadah 1000 kali. Yaitu dari fadilah mendapatkan takbiratul ula. Malah orang kaya nggak dapat itu. Malah terus orang kaya malah lagi nyetim mobilnya. Mobilnya ngomong, terus gua bersih nama lu bujang gua, kata mobilnya. Lu bujang gua, lu bego, kata mobil. Itu aja nggak kedengaran sama kamu, malah mobil itu siram. Lu tertipu sama gua, kata mobilnya. Itu tertipu dunia.
Padahal kata Allah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka jangan sekali-kali kalian tertipu oleh kemewahan, kenikmatan, kesenangan dunia yang bersifat temporer, yang bersifat sementara. Berapa banyak orang nanti masuk neraka gara-gara diperbudak oleh dunia. Berapa banyak nanti di akhirat orang dimasukkan ke neraka gara-gara diperbudak oleh jabatan, oleh pangkat, sampai menghalalkan segala macam cara. Naudzubillah min dzalik. Kita ini bukan binatang, kita ini manusia berakal, harus mengikuti aturan agama supaya hidup kita terarah. Itu yang pertama. Yang kedua, walahu dan baginya pahala. Walahu dan baginya, maksudnya bagi orang yang mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Minal ajri, dari pahala. Kaman, seperti pahala tasoddaqo, orang yang bersodakoh biwajni jabal Uhudin, seberat gunung Uhud. Apa nih? Jahaban emasnya alal masakin, terhadap orang-orang miskin. Ini keuntungan yang kedua. Keuntungan yang kedua bagi orang yang selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imam di dalam sholat berjamaah. Keuntungannya adalah baginya akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik pahalanya daripada mensodakohkan, menginfakkan emas murni sebesar gunung Uhud kepada para fakir miskin. Coba, sampai mati pun pasti nih mah, kita nggak akan pernah mengalami punya emas sebesar gunung Uhud. Ya, jangankan punya emas sebesar gunung Uhud, punya emas sebesar Mas Joni tukang bakso juga nggak punya. Karena emas yang paling besar adalah Mas Joni katanya. Orang. Nah, kita emas di rumah paling banter 100 gram, 200 gram. Itu pun zakatnya belum dikeluarin kali-kali. Nah, ini coba bayangkan, dicatat pahala baginya dengan pahala yang jauh lebih baik daripada pahala sodako emas sebesar gunung Uhud kepada para fakir miskin. Andai kata umpamanya sekarang kita punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian kita sodakokan, kira-kira orang Islam secitra kebagian semua enggak? Kebagian pasti. Kata Pak Handoko, saudaraku umat Islam, seiman, seagama, seakidah, apabila kalian membutuhkan emas, silakan tuh itu gunungku tuh, gunung punyaku dari emas-emas, silakan ngambil kalian semaunya. Orang pada bawa berencok ke situ, pada pacul, nyari emas, berebutan pasti. Luar biasa. Ini pahala ini akan dibuktikan oleh Allah nanti dalam surga. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuktabu lahu bi kulli rakaatin ibadatan sanatin. Ini keuntungan yang ketiga. Keuntungan yang ketiga bagi orang mukmin yang selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya di dalam sholat berjamaah, yang selalu berusaha memposisikan dirinya menjadi makmum muwafiq, makmum yang mengikuti imam dari awal dari semenjak takbiratul ihram, maka yuktabu lahu bi kulli rakaatin ibadatan sanatin, dicatat oleh Allah pahala baginya untuk setiap satu rakaatnya sama dengan pahala ibadah 1 tahun. Untuk 1 rakaat. Kalau zuhur 4 rakaat berarti dicatat pahala baginya pahala ibadah 4 tahun. Ditambah asar 4 rakaat udah 8 tahun tuh. Ditambah maghrib 3 rakaat udah 11 tahun. Kemudian ditambah isya 4 rakaat udah berapa? Udah 15 tahun. Ditambah subuh 2 rakaat udah 17 tahun. Artinya kalau kita melakukan sholat 5 waktu selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imam di dalam sholat berjamaah, maka untuk setiap hari dicatat pahala kita pahala ibadah 17 tahun untuk 1 hari. Gimana kalau 2 hari? Ya 3 dikalikan. 3 hari, sebulan, setahun, seumur hidup, itu pahala dulu itu. Dan itu semuanya pasti Allah akan buktikan.
Karena kata Allah dalam hadis qudsi, inni a'dadtu li ibadi salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sesungguhnya aku, kata Allah dalam hadis qudsi, sudah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk hamba-hambaku yang suka beramal soleh, untuk hamba-hambaku yang suka beribadah, untuk hamba-hambaku yang suka berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh, dalam mengerjakan amal kebaikan, dalam mengerjakan ibadah. Aku sudah menyediakan bagi mereka di dalam surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Pahala-pahala yang belum pernah terlihat oleh mata, pahala-pahala yang belum pernah terdengar oleh telinga, pahala-pahala yang belum pernah tersirat di benak hati manusia, pahala yang sangat besar, pahala yang sangat agung, pahala yang sangat mulia, sebenarnya sudah disediakan oleh Allah surga. Tinggal kita mau ngambil enggak pahala itu. Silakan, kalau mau ngambil, ambil saja dengan beramal soleh. Kalau enggak, juga enggak apa-apa, Allah enggak maksa. Karena Allah enggak butuh kita. Sebenarnya yang butuh kita kepada Allah. Nah, akan terasa bahwa kita butuh kepada Allah nanti kalau sudah ada di alam kubur, sudah ada di akhirat, baru kita membutuhkan Allah. Sekarang mah Allah hilang dari ingatan kita. Yang kita butuhkan sekarang rumah mewah, mobil mahal, mobil Pajero harganya wah, istri cantik. Itu yang kita butuhkan di dunia. Itu orang lupa, orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita nggak akan hidup di akhirat. Kita kan pasti hidup di akhirat. Sebab orang beriman, mereka meyakini adanya kehidupan di alam akhirat. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 5, wabil akhirati hum yuqinun. Itulah ciri-ciri orang beriman. Kalau ada orang aku beriman tapi dia meragukan adanya kehidupan akhirat, dia bukan orang beriman, orang kafir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru berapa? Baru 3 ya? Nah, sekarang yang keempat, semuanya 6. Kita tamatin nih, tanggung. Jam 10 kurang 10. Baik. Kita tamatin. Lanjutkan yang keempat, wa kataballahu lahu bara'ataini, bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaqi. Wa kataba, dan akan menetapkan sapa Allahu Allah lahu, bagi orang mukmin yang mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya di dalam salat berjamaah, bara'ataini, menetapkan 2 kebebasan. Pertama, bara'atan minan nar, orang tersebut oleh Allah akan dibebaskan dari api neraka. Bebas, udah tenang, ulah singgah neraka. Yang kedua, bara'atan minan nifaq, orang tersebut oleh Allah akan dibebaskan dari penyakit nifaq. Di mana penyakit nifaq ini sebenarnya kalau menurut kacamata agama itu jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Penyakit nifaq ini, karena penyakit nifaq ini bisa menjerumuskan seseorang masuk ke dalam kobaran api neraka bagian yang paling terbawah, yaitu keraknya neraka. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menegaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang yang di hatinya ada penyakit nifaq atau orang-orang munafik, mereka oleh Allah akan ditempatkan, dibakar di neraka bagian paling bawah, keraknya neraka, neraka yang paling panas, dan tidak seorang pun yang dapat menolong mereka. Siapa yang menolong mereka? Enggak ada yang sanggup. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, itu keuntungan yang keempat bagi orang mukmin yang mendapatkan takbiratul ula di belakang imam dalam salat berjamaah. Makanya begitu qad qamatis shalah, kata yang qomat, kita jangan duduk baik, langsung berdiri sambil mengangkat tangan, berdoa. Aqaballahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Maju ke depan, langsung bikin barisan sholat. Jadi jangan nunggu qomat beres. Begitu qomat sholat terdengar, kita langsung berdiri berdoa, langsung ke depan, nggak usah nunggu qomat beres.
Ini kadang-kadang komat belum beres masih duduk aja. Kadang-kadang komat udah beres juga masih duduk, tahu-tahunya molor dia. Langsung bikin barisan sholat yang lurus. Kata Nabi SAW, "Sebupakum, Pak Ina Tasyatab, Pak Ina Tasyatab minta sholat." Luruskan dan rapatkan barisan sholatmu. Karena sesungguhnya meluruskan barisan sholat, merapatkan barisan sholat itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat yang kalian kerjakan. Jadi sholat, pahala sholat berjamaah akan menjadi sempurna pahalanya apabila kita meluruskan dan merapatkan baris. Nah, ini ajaran Rasulullah. Tapi kalau renggangkanlah barisan sholat itu ajaran WHO. Nah, kita mau nurut sama WHO sama Rasulullah. Kita umatnya WHO, umatnya Rasulullah. Terserah lu milihnya. Tapi kalau lu nurut WHO, nanti dia jabat lu minta syafaatnya sama WHO, jangan sama Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan, kesalnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu hati-hati. Itu secara pelan-pelan umat Islam akan dijauhkan dari ajaran Islam. Umat Islam akan dijauhkan dari syariat Rasulullah. Dari syariat itu kita aja nggak sadar aja. Alasannya covid. Aing gimana kena covid? Dia sehat. Padahal itu ngariung, bukan salaman. Terkena covid aing. Covid tak sini ku aing. Mana covid tapi ini ku aing. Oh, covid lagi. Para jamaah yang mulia. Orang Sunda. Kita orang Sunda asli. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Mana? Kelima. Baik. Kemudian yang kelima keuntungannya wala yakhruju minad dunya hatta yara makana fil jannah. Nah, ini yang kelima, Masya Allah ini. Jadi kata Nabi yang kelima wala yakhruju, dan tidak akan keluar minad dunya, dari alam dunia, hatta sehingga yaro ia dapat melihat makanahu, tempat kembalinya fil jannah, di surga. Artinya orang mukmin yang selalu istiqomah, kontinu, senantiasa melakukan sholat berjamaah dan selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya dalam sholat berjamaah, dalam sholat 5 waktu, selalu begitu seumur hidupnya, maka orang tersebut tidak akan dulu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel kecuali setelah Allah memperlihatkan kembali surga. Jadi begini, menurut keterangan dalam kitab Tamil Gofilin, setiap kali manusia akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, kalau manusia tersebut ahli surga, maka malaikat Jibril datang dan membeberkan sayap kanannya. Di sayap kanan malaikat Jibril itu akan terlihat gambaran surga, berbagai kenikmatan, keindahan. Pokoknya gambaran surga akan terlihat oleh orang tersebut yang akan dicabut nyawa, kalau orangnya ahli surga. Nah, nanti orang mukmin yang selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya dalam sholat 5 waktu selalu berjamaah, itu sebelum dicabut nyawanya, malaikat Jibril datang kepadanya dan membeberkan sayap kanannya. Kata malaikat Jibril, ini tempat kembalimu surga. Lihat seperti ini. Dia melihat ke kanan, dia tersenyum, senang dia. Dalam keadaan tersenyum, dicabut nyawanya, mati. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan mata terpejam, bibir tersenyum. Sudah senang dia lihat tempatnya, senang. Nggak percaya, coba aja nanti. Atau mau sekarang cabut nyawanya? Mati dulu. Mati mau urusan Allah. Walaupun kita pengen mati sekarang, tapi kalau dulu waktu nggak bisa. Itu banyak orang yang bunuh diri, emang udah waktunya mati dia bunuh diri. Tapi kalau belum waktu mati, ada aja itu penghalang nanti. Ada ketahuan ngapain lo, bunuh diri gak jadi ya. Ketahuan aja ada. Kadang-kadang talinya putus. Ada aja pasti penghalangnya kalau memang belum waktunya. Karena kata Allah, nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami, kata Allah, telah menentukan kematian di antara kalian. Sudah tentukan matinya hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa, di mana, apa penyebab kematiannya, apa sakit dulu, apa tabrakan, apa jantungan, apa-apa. Itu udah ada penyebabnya. Semuanya udah ada, udah ditentukan penyebabnya.
Jadi kita nggak usah menyesali orang yang sudah mati. Yang terpenting kita doakan orang yang sudah mati. Orang yang mati udah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang kelima ya. Tapi sebaliknya, kalau umpama orang yang akan dicabut nyawa ini orang tolik, orang durhaka, orang fasik, ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, ngaku Islam tapi nggak pernah ngaji, ngaku Islam tapi nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, nggak pernah ibadah, perintah-perintah Allah ditinggalkan, dilalaikan, diabaikan, tapi justru yang ia kerjakan adalah larangan-larangan Allah. Namanya fasik. Muslim fasik, orang Islam tapi fasik, berbuat durhaka kepada Allah. Nah, orang tersebut sebelum dicabut nyawanya, malaikat Jibril membeberkan sayap kirinya. Di sayap kiri malaikat Jibril itu ada gambaran neraka. Pokoknya seram aja. Semuanya kelihatan tuh siksa-siksa neraka. Akhirnya dia melihat ke kiri, melotot, mata tercengang kaget. Dalam keadaan melotot dicabut nyawanya, akhirnya matinya melotot. Nauzubillah min. Makanya ciri orang mati husnul khotimah ada 3. 1, jidatnya keringatan. Itu ciri husnul khotimah. Kalau ada orang meninggal dunia keluar keringat dari jidat, itu ciri husnul khotimah. Yang ketiga, kelihatan wajahnya. Jadi wajahnya itu jadi kayak kekuning-kuningan, cerah itu. Dan bibirnya kelihatan seperti tersenyum. Beda kelihatannya tersenyum. Nah, itu ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah dari fisik, dari ciri-ciri fisik. Para jemaah, tapi sebaliknya, kalau dia matinya sakaratnya lama, udah gitu bersuara kayak suara kerbau digorok itu, lama sampai 8 tahun sakaratnya, kayak Ari Salom, ya Presiden Israel kan 8 tahun sakaratnya tuh, kan disiksa itu. Masya Allah, emang enak sakarat lama-lama gitu. Masya Allah. Kemudian dari muntah keluar busa nggak berhenti, matanya melotot. Kita berlindung berawal dari kematian su'ul khotimah. Semoga kita meninggal dunia husnul khotimah dengan barokah istiqomah duduk di pengajian malam Sabtu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terakhir, wa yadkhulul jannata bila hisabin wa yadkhulu, dan orang tersebut yang mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya dalam salat berjamaah dan dia melakukannya secara istiqomah, yadkhulu, dia akan masuk al jannata, ke dalam surga, bila hisabin, tanpa dihisab. Jadi orang seperti ini tidak akan mengalami penghisaban amal.